Hello students, now we start our lesson about tema 2, subtema 1. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup di tempat atau di daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, hidrofit, yaitu tumbuhan yang sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contoh dari tumbuhan hidrofit, kangkung, eceng gondok, dan teratai. Yang kedua ada higrofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh dari tumbuhan higrofit yaitu tumbuhan pakis, tanaman paku, dan lumut. Yang ketiga, xerofit, yaitu tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Contoh dari tumbuhan xerofit yaitu kaktus dan lidah buaya. Nah, sekarang Miss akan jelaskan cara tumbuhan menyesuaikan diri dari beberapa tumbuhan yang sudah Miss buat. Yang pertama, teratai. Cara tumbuhan teratai menyesuaikan diri itu dengan memiliki daun lebar dan tipis, batangnya berongga, dan akarnya panjang. Yang kedua adalah kaktus. Cara tumbuhan kaktus menyesuaikan diri dengan daunnya menyerupai duri, batang tebal menyimpan air, dan akarnya panjang. Yang ketiga ada tumbuhan eceng gondok. Cara eceng gondok menyesuaikan diri, batangnya menggembung untuk mengapung di permukaan air. Yang selanjutnya cara tumbuhan kantong semar menyesuaikan diri dengan mengeluarkan cairan manis untuk menarik perhatian serangga. Yang kelima, cara tumbuhan pohon jati dan mahoni menyesuaikan diri yaitu dengan menggugurkan daun untuk mengurangi penguapan. Dan yang keenam, cara tumbuhan tebu dan jagung menyesuaikan diri dengan menggulung daun untuk mengurangi penguapan. Nah, berikut itu adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri. Sekarang kita akan pelajari cara tumbuhan melindungi diri. Yang pertama, cara tumbuhan bambu melindungi diri dengan memiliki bulu-bulu halus yang menyebabkan gatal. Yang kedua, cara tumbuhan putri malu melindungi diri dengan memiliki batang yang penuh dengan duri. Dan yang ketiga, cara tumbuhan mawar melindungi diri dengan memiliki batang berduri. Yang keempat, cara tumbuhan kamboja melindungi diri dengan mengeluarkan getah yang lengket. Yang kelima, cara tumbuhan belimbing melindungi dirinya dengan buah muda terasa sepat agar tidak dimakan oleh hewan. Dan yang keenam, ada cara tumbuhan salak melindungi dirinya yaitu dengan memiliki batang dan kulit buah berduri. Nah, kita sudah pelajari bagaimana cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri. Nah, Miss harapkan kalian akan mengerti sampai di sini. Kalau belum paham, boleh diulang-ulang lagi ya materi ini. Nah, selanjutnya Miss akan jelaskan tentang proklamasi. Masih ingat tidak kalian tentang pembelajaran proklamasi kemerdekaan Indonesia yang sebelumnya sudah Miss jelaskan? Sekarang Miss akan jelaskan kembali agar kalian lebih paham lagi. Proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut para pejuang bangsa yang berjasa terhadap kemerdekaan negara Republik Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes H. Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Yang ketiga, Mr. Ahmad Soebarjo. Ahmad Soebarjo Jojo di Soerjo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1896 dan wafat tanggal 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di Rumah Laksamana Tadashi Maeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Yang keempat ada Laksamana Tadashi Maeda. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Yang kelima, Soekarni. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur, 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta, 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodiwirjo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang keenam ada Fatmawati. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang selanjutnya ada Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, sekarang dari penjelasan yang barusan kalian simak, kita akan membuat peta pikiran. Dan peta pikiran ini sudah Miss berikan pada video pembelajaran sebelumnya. Nah, sekarang Miss jelaskan kembali bagaimana cara kita membuat peta pikiran, yaitu dengan dasar 5W tambah 1H. Miss akan contohkan apa?
yaitu apa makna penting dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Makna penting dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yaitu sejak teks Proklamasi Kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Yang kedua, mengapa? Mengapa Laksamana Tadasi Maeda rela membantu Indonesia? Laksamana Tadasi Maeda rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Yang selanjutnya adalah siapa? Siapa yang mengetik naskah proklamasi? Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Lalu selanjutnya di mana? Di mana Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang selanjutnya kapan? Kapan Bung Karno dilahirkan? Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Yang selanjutnya adalah bagaimana? Bagaimana peran serta Bung Karno dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Soebarjo, kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Nah, setelah kita selesai membuat 5W tambah 1H, maka kita selanjutnya akan mampu membuat peta pikiran. Peta pikiran yang bagaimana, Miss? Peta pikiran yang sudah pernah kalian lihat pada video pembelajaran kita sebelumnya. Nah, sekarang Miss akan tampilkan kembali peta pikiran tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Thank you.